sampai dengan ayatnya yang kedua dan ketiga, saudara ya. Tiga ayat. Saya akan baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, momen pencurahan Roh Kudus adalah momen di mana Tuhan mengawali janjinya. Bukan berarti Roh Kudus hari ini dicurahkan, tapi hari ini Roh Kudus bekerja di dunia ini. Jadi saudaraku, tidak ada istilah pencurahan Roh Kudus pertama, tidak ada istilah pencurahan Roh Kudus kedua, tidak ada istilah pencurahan Roh Kudus ketiga atau pencurahan Roh Kudus keempat. Pencurahan Roh Kudus sudah terjadi ketika hari Pentakosta, 10 hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang yang siap, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menginsapkan manusia akan dosa, menyadarkan orang-orang yang berlaku menyimpang untuk kembali kepada jalan Allah. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, sebenarnya salah satu tanda orang percaya itu, saudaraku, diselamatkan adalah mereka menerima pencurahan Roh Kudus dengan berbahasa glosolaleo. Gloso itu lidah, laleo itu adalah kata-kata. Saya perhatikan dalam Alkitab, memang selalu dikatakan ketika orang percaya, saudaraku, bertobat dan ditumpangkan tangan, maka mereka penuh dengan Roh Kudus, maka mereka berbahasa glosolaleo. Saya enggak menyebutnya berbahasa lidah. Bahasa roh itu ada dua pengertiannya. Glosolaleo itu bahasa lidah. Tetapi satu lagi namanya pneumalia, saudara, yaitu bahasa roh, saudara. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 1 sudah saya katakan minggu lalu, itu berbicara tentang glosolaleo dalam bahasa baru, namun kemudian ada peningkatan dalam bahasa itu. Apa peningkatannya? Waktu glosolaleo pada Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, itu berbicara bagaimana firman Tuhan disampaikan untuk memberitakan tentang siapa Yesus Kristus. Tapi kemudian glosolaleo yang kedua, yaitu untuk membangun manusia rohani, orang-orang percaya. Jadi memang benarlah apa yang dikatakan Alkitab. Ketika orang percaya dipenuhi Roh Kudus, maka mereka akan menerima bahasa glosolaleo. Sebab apa? Sebab bahasa itu adalah bahasa untuk membangun manusia rohani mereka. Bahasa itu adalah bahasa untuk mereka berkomunikasi dengan Tuhan, saudara. Makanya pastikan orang percaya. Tetapi bisakah, saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak harus selalu berbahasa lidah? Bisa. Salah satunya seperti Kornelius, saudara. Dia sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi dia tidak menerima bahasa itu, saudara. Jadi memang tergantung bagaimana roh itu mengaruniakan kepada seseorang. Jangan paksa saudara harus berbahasa apapun. Karunia Tuhan itu unik, saudara. Nah, hari Rabu lalu, saudaraku, saya menyampaikan tentang dua hal untuk kita terima pencurahan Roh Kudus, dan ini masih dalam poin yang berikut. Saudara, yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah ketekunan. Orang yang taat, maka dia harus bayar harga. Tekun dan sehati, saudara. Dan saya masih sampaikan firman Tuhan dalam poin yang berikutnya untuk kita terima pencurahan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38.
terlambat. Cepat-cepat saja saudara. Saya kalau dipaksa cepat-cepat bingung, buyar semua apa yang ada di otak saya saudara. Karena saya harus berlomba dengan waktu. Ya, tapi memang itu yang harus kita lakukan. Harus membiasakan diri dengan khotbah setengah jam. Saya pernah dilatih ketika sekolah Alkitab seorang hamba Tuhan yang menurut saya luar biasa. Dia berkata, Irwan, karena dia manggil saya gak pernah pakai Iwan nama. Irwan, suatu saat ketika engkau jadi seorang hamba Tuhan, jangan ikuti seperti pendeta-pendeta lain khotbah 45 sampai 1 jam. Tapi cukuplah khotbah 30 menit supaya jemaatmu tidak tertidur. Rupanya itu yang maksudnya, supaya jemaat tidak tertidur. Ya kadang saya pakai, kadang tidak saya pakai. Kalau pas lagi saya semangat, saya khotbah 40 sampai 1 jam. Tapi kalau khotbah saya biasa-biasa saja, saudaraku, tidak ada gerakan kehidupan, maka saya khotbah setengah jam, paling lama 25 menit. Tapi poinnya cuma satu, dia bilang, saya tanya, emang kenapa Pak? Supaya jemaatmu tidak tertidur besok, katanya. Oh, puji Tuhan. Tapi saya percaya di sini tidak ada jemaat yang tertidur. Yang ada cuma tidur, saudara. Kalau tertidur itu artinya sudah ngantuk kali tertidur. Tapi kalau yang tidur, saudara, itu berarti disengaja datang ke gereja lalu ya. Yang ketiga atau yang berikutnya, apa yang harus kita perbuat supaya orang percaya terima pencurahan Roh Kudus atau terima Roh Kudus? Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Demikian dia berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi karunia Roh Kudus itu hanya dinikmati, diterima oleh orang-orang yang bertobat dan lahir baru. Amin, saudara. Pastikan hari ini kau sudah bertobat. Kata bertobat itu artinya dari dunia berpaling kepada Allah. Berapa persen, saudara? Sini, sana, atau sana. Katakanlah sana dunia, luar, sini Tuhan. Berdiri sudah, putar begini. Berapa derajat? Anak SMA berapa derajat? Kalau 360 berarti balik lagi. Balik 360. Berarti berapa derajat? 180 derajat. Sudah. Balik. Banyak orang pendeta bilang, kita harus kepala 360 derajat. Balik lagi, sudah. Yang melakukan dosa tetap dosa. Kan kalau 360 putar. Sama kata anak saya kemarin, dia bilang, Pak, bumi ini bulat. Bagaimana buktinya? Buktinya kalau mau berlayar dari tempat yang sama pasti balik lagi. Apa iya Pak, katanya saudara? Itu kan bukan bumi yang bulat, laut yang bulat Pak, katanya saudara. Jadi lihat saudara, syarat berikutnya adalah bertobat lahir baru. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia berkata, hendaklah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, sebab kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena bagimulah janji itu, bagi anak-anakmu, bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saya ngajari anak saya untuk bermasmur dalam penyembahan. Susahnya bukan main, saudara. Susah bukan main. Mulai doa puasa pertama, saudara, saya ajar. Mata saya buka sebelah, tutup sebelah, buka sebelah, tutup sebelah.
Sampai saya bilang kalau menyembah Tuhan itu jangan diam-diam. Buka hati, ada anak kami satu lagi saudaraku yang perempuan, anak balita. Tidak pernah matanya bisa diam saudara. Buka hati, gitu saudara. Ada yang seperti itu. Tapi saya pikir ini masih kecil. Saya bilang sama istri saya, sudah kalau penyembahan nggak usah panjang-panjang sampai setengah jam, cukup satu lagu penyembahan 1 menit selesai, berdoa supaya anak-anak tidak bosan. Kan sudah ngajarin susah. Ini yang dikatakan oleh firman, kamu akan terima karunia Roh Kudus kalau kamu memberi dirimu percaya kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat. Di sini semua sudah bertobat. Amin, saudara. Amin. Makanya kemarin Bapak Ibu Saudara, ada salah satu jemaat kita di sini hadir. Bapak Ibu, saya tidak sebut inisial karena besok kita akan masukkan itu khotbah di YouTube. Salah satu harus doa dulu, doa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang harus kembali berbalik kepada Allah, maka dia harus terima dulu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apa saudaraku, dibaptis secara serah. Dan Alkitab berkata apa Bapak Ibu Saudara? Supaya engkau diampuni. Kenapa begitu saudaraku? Karena Roh Kudus tidak akan pernah masuk kepada orang-orang yang masih melakukan dosa. Kecuali apa kecualinya? Di dalam hati ada perenungan, lakukan dosa, tapi dalam hatinya sebagai pertentangan. Nah itu terjadi salah satu pekerjaan Roh Kudus. Karena dia tahu siapa yang akan diselamatkan. Salah satu pekerjaan Roh Kudus, dia tahu di dalam hati orang percaya siapa yang harus diselamatkan. Makanya besar heran saudara, cuma mendengar satu kata aja, haleluya, dia dengar, terus dia tersentuh hatinya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi berilah diri dibaptis, terima Tuhan Yesus. Dari dunia kita berbalik kepada Allah, belakangi dosa, jangan biarkan seperti yang dikatakan oleh Paulus. Aku melupakan semua yang ada di belakangku dan mengarahkan kepada yang ada di depan. Itu panggilan saudara. Jadi bersyukurlah saudara, kalau hari ini engkau sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau salah satu orang yang siap terima Roh Kudus. Amin saudara. Itu syarat berikutnya supaya engkau terima Roh Kudus. Saya katakan, adakah orang Kristen tidak terima Roh Kudus? Ada. Sampai hari ini banyak orang Kristen yang tidak terima Roh Kudus. Adakah orang Kristen yang hari ini belum berbahasa roh? Banyak. Adakah orang Kristen yang belum dibaptis Roh Kudus? Banyak. Adakah orang Kristen yang belum dipenuhi Roh Kudus? Banyak. Tapi kalau orang percaya pasti sudah terima Roh Kudus. Amin saudara. Saudara masuk golongan mana? Orang Kristen atau golongan orang percaya? Kalau orang percaya pasti sudah orang Kristen. Tapi orang Kristen belum tentu orang percaya. Kenapa? Karena harusnya kata Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau orang Kristen artinya pengikut Kristus, maka seluruh hidupnya harusnya mengikut Kristus. Tapi kali ini banyak orang Kristen bukan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam enggak begitu. Banyak ngaku Kristen tapi hidupnya semau dia sendiri. Ngaku Kristen tapi nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Ngaku Kristen tapi tidak mau tunduk terhadap otoritas firman Tuhan. Itu artinya saudara ikut siapa? Kita ikut siapa? Di sini nggak ada. Amin saudara. Saya percaya di sini nggak. Tapi kalau keluar dari sini mungkin saya nggak tahu. Yesus kudus, saudara harus kudus.
selalu doanya diberkati. Amin saudara. Wis luar biasa. Tuhan, kalau janji Tuhan itu indah saudara. Janjimu indah teruji. Ku terima iya dan amin. Tapi Tuhan bilang, nah kalau aku di kayu salib, loh mengikut Kristus itu artinya apa? Mengikut Kristus. Loh kalau Yesus disalib saudara di mana? Yesus puasa, kita ikut puasa. Yesus penginjilan, kita ikut penginjilan. Yesus menderita di kayu salib, kita di mana saudara? Harusnya kan mengikut Kristus, ikuti apa yang Yesus kerjakan, ikuti apa yang Yesus amalkan. Tapi di mana kita? Kita masih berkata, Pak, kita kan masih ada di dunia ini, Pak. Maka kita harus bergabung dengan orang berdosa. Saya katakan ya, kita bergabung dengan orang berdosa, tapi kita tidak boleh bernegosiasi dengan dosa. Loh kalau saudara kamu bergabung dengan orang berdosa, udah ke planet saja tidak, saudara. Yang kedua, dengan cepat. Yang keempat, ya tadi ketiga. Jadi nyambung khotbah dalam hari Rabu itu maaf. Yang keempat saudara, syarat berikutnya supaya terima karunia Roh Kudus. Saya akan baca mulai dari ayatnya Pentakosta tadi saudara, di Separah Rasul 2. Udah singkat saja, mulai dari ayatnya yang ke-12. Nanti saya jelaskan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya semuanya ini? Apakah artinya ini? Ayat 13. Tetapi, ya sama-sama saudara, biar nggak tertidur. 1, 2, 3. Tetapi orang lain menyitir, mereka sedang. Saudara, kalau orang mabuk ngapain? Maaf, yang biasa mabuk. Tapi yang dulu biasa mabuk, sekarang tidak mabuk lagi. Orang mabuk, saya dulu pernah minum tapi nggak sampai mabuk. Saudara. Saya dulu pernah minum nggak sampai mabuk. Saya bersyukur kepada Tuhan. Langsung saya nggak kuat, saudara. Cuma minum sedikit lagi. Ternyata roh Tuhan yang ada dalam diri saya berkata, jangan lakukan, jangan lakukan. Jadi saya minum cuma sedikit saja, saudara. Tuang itu hanya yang manisnya saja, saudara. Tuang, tapi jangan pakai tuang nias, saudara. Kalau tuang nias meninggal. Kata orang, saya itu pernah juga, saudara. Kata orang mabuk kayak mana, saudara? Yang mabuk seperti ini. Isi narwah, oh narwah katanya, saudara. Ini kata firman. Dia bilang apa saudaraku? Mereka seperti orang mabuk. Artinya apa saudaraku? Berdoa saudara. Ini yang penting. Orang masa berkata begini, mau terima Roh Kudus doanya Tuhan Yesus. Maaf saudara, banyak ya selain orang Pentakosta karismatik pasti doanya beda kan? Kalau orang Pentakosta karismatik doanya luar biasa. Saudara pernah melihat salah satu hamba Tuhan saudaraku, salah satu gereja, saya tak sebut gerejanya, kalau berdoa bisa sampai banting-banting beda. Katanya sudah. Bukan lagi seperti orang mabuk, tapi dibilang seperti orang kerasukan. Tapi sadar. Kenapa saudaraku? Mereka dikatakan mabuk tapi sadar. Ini kan bicara cara mereka pada saat menanti Roh Kudus, ada peluapan perasaan hati yang mereka bawa secara keseluruhan. Jadi melibatkan emosi, saudara. Jadi berdoa itu harus melibatkan emosi. Makanya saya ngajar anak saya susahnya bukan main, saudara. Karena nggak tahu juga istri saya apakah buka makan juga perhatikan anak-anak. Saya kalau berdoa, sebelum saya tutup mata, anak-anak saya nggak tutup mata, saudara. Ternyata dia melihat pemimpin. Saya nyanyi, saudara, Bapak Kuda. Mereka nyanyi, Bapak Kuda
Saya bilang, kalau sudah mau berdoa persiapan hati, begitu dengar lagu pujian langsung tundukkan diri. Enggak ada juga. Paulus katakan, apa saudaraku, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna untuk manusia rohani kita. Jadi waktu berdoa saudara, saya pernah ikuti seorang anak Tuhan berdoa ketika dia saudaraku dia terima Roh Kudus, perasaan luar biasa. Lu saudara, banyak orang yang mengkritik Pentakosta dan karismatik. Mereka berkata, ngapain berdoa seperti itu? Cukup berdoa begini saja, Roh Kudus datang. Betul, tapi kata Alkitab yang mengatakan, kan kita Alkitabiah, ada perasaan, ada emosi yang dibawa di sana. Bila saudara nonton bola aja emosi, masa saudara datang sama Tuhan nggak emosi, bawa perasaan? Nggak apa-apa. Munak nih saudara. Nonton bola saja saudara yang bukan Pentakosta bisa balik ke meja. Ya, gol katanya, angkat tangan saudara. Tapi kalau melihat orang Pentakosta karismatik begitu dan angkat tangan, kesurupan setan. Tapi maksud saya begini saudara, orang Pentakosta karismatik harusnya waktu dia berdoa dengan melimpahkan seluruh kehidupan dan hatinya dan perasaannya. Tapi ingat saudara, hidupmu harus mencerminkan apa yang saat ini kau lakukan. Makanya saya katakan beberapa waktu yang lalu, kenapa banyak orang Pentakosta itu dihina, diejek, karena waktu berdoa dia menjerit, menangis keluar dari gereja yang mereka lakukan dosa. Makanya diejek dia. Untuk apa kau berdoa? Makanya pastikan dulu engkau sudah bertobat. Percaya dengan Yesus. Kalau orang yang sudah bertobat, saudara, bahwa saya sampai bilang begini kepada anak saya, coba kau, kalau orang meminta tolong teriak apa tidak saya bilang. Anak saya yang belum bilang, teriak Pak katanya. Begitu juga saat kau datang sama Tuhan, kau minta tolong, Tuhan menyelamatkan hidup. Kenapa kau gak teriak? Berdoa yang membawa hati. Orang diputusin pacarnya, menangis saudara. Ya, putusin pacar saja menangis. Langsung ambil bayiku. Bukan untuk diminum, supaya disemprotkan sama nyamuk saudara. Dia bisa letekan satu malam. Ada di sini yang baru diputus pacarnya. Kalau ada saya sarankan cuma satu. Kalau kau mau bunuh diri lagi pohon toge. Tahu pohon toge saudara? Ambil tali taruh di pohon toge. Waktu kau jatuh kepala juga baru terasa sakit. Ada satu orang dia coba bunuh diri, saudara, dia ambil tali, dia manjat, begitu, wah, sadar dia sudah, oh anjing mau katanya, langsung dibunuh dia pijat lagi saudara, dia balikkan lagi tadi. Apa yang kau lakukan saja itu baper, bawa perasaan. Masakah kau datang sama Tuhan kau berdoa tidak bawa perasaan? Hari itu kau berdoa ini minta pencurahan Roh Kudus supaya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara. Tapi kenapa kau biasa-biasa berdoa? Buka hati, ku jangan berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil bikin status lagi. Gue lagi pencurahan Roh Kudus. Makanya saya selalu ngomong sama anak saya, waktu kamu datang sama Tuhan persiapkan, saya suruh bajunya pun harus bagus. Loh, datang sama presiden sama kepala desa, saya kemarin ke kepala desa, saya pakai celana panjang, istri saya bilang, kau mau kemana? Tumben katanya. Saya bilang, yang jelas saya tidak mau cari istri baru, saya bilang. Langsung pakai celana, saya datang ke kepala desa. Sudah, pakai baju bagus, pakai kemeja. Saya datang, itu baru kepala desa. Dan ini datang sama Tuhan pakai celana pendek, baru tidur pakai silet, belum sikat gigi sudah, baru
jam 5 pagi saudara baru pakai singlet palsu, pakai celana pendek. Kalau bapak-bapak yang biasa pakai sarung, pakai sarung dia sudah berdoa keras. Buka hati tuh, kalau ada Tuhan di depan sebagai manusia biasa, belum sikat gigi saudara baru makan cekol tadi malam, bahaya saudara. Hosana. Iya, kalau cuma kau yang berdoa, kalau istrimu ikut berdoa sama bagaimana? Istri tutup itu. Hosana, terpujilah Tuhan. Saudara datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Persiapkan hati, persiapkan tubuh. Bapak, bawa perasaanmu kepada Tuhan. Masa saudara datang kepada Tuhan? Saudara datang kepada presiden aja sok-sokan, walaupun sudah jatuh cinta lagi diputus pasang, saudara Pak Presiden, Pak Presiden. Iya kan? Saudara tinggalkan perasaanmu waktu diputus pacarmu, saudara tinggalkan waktu kau tidak punya uang, karena kau sedang lihat presiden. Iya nggak saudara? Adakah orang ketemu presiden, selfie-nya sudah, Pak Presiden, bentar selfie dulu Pak. Saya baru diputus pacar saya Pak. Selfie kita Pak. Tidak ada saudara. Walaupun dia baru diputus pacar, walaupun dia baru kena banyak hutang, baru ditagih dan telir hutangnya saudara. Waktu ketemu presiden dia langsung kena Pak Presiden aja foto. Saudara lupakan perasaan bapak saudara. Saudara membawa perasaan yang luar biasa. Kenapa hari ini kau datang sama Tuhan dengan biasa-biasa? Saya perhatikan dari tadi. Saudara biasa saja. Bikin pujian suruh angkat tangan, saudara katakan. Enggak disuruh diam saja tangannya saudara. Ini yang saya mau katakan. Yang berikutnya adalah mari berdoa dalam melibatkan seluruh hidup dan hatimu. Saya percaya pada saat engkau membawa seluruh hatimu. Saya bilang kepada anak saya, tahu enggak orang Israel untuk menyembah Tuhan dia potong apa? Potong satu ekor domba jantan yang berumur 1 tahun. Dia bawa itu sudah dia potong. Dia persembahkan di kayu api, dia bakar. Kalau itu diterima saudaraku, maka persembahannya berbau harum. Saudara, domba jantan yang berumur 1 tahun. Sampai anak saya bilang begini, Pak, kalau tiap hari dibawa kayak gitu apa nggak habis orang Israel? Nggak pernah dikatakan di Alkitab orang Israel kekurangan domba. Nggak pernah saudara. Tapi ini kan gambaran bagaimana orang percaya harus membawa hatinya, harus membawa hidupnya saat menyembah Tuhan. Dan disitulah mereka akan menikmati Roh Kudus. Jadi mulai hari ini berdoa Bapa, bawa hati, bawa perasaan kepada Tuhan. Jangan biasa-biasa. Gak peduli saudara mau dengar, ini aliran apa? Saya bilang kita aliran Alkitabiah. Amin saudara. Bukan aliran Pentakosta. Itu yang bilang orang Pentakosta orang sana teologi. Tapi kita aliran Alkitabiah. Apa yang dilakukan Alkitab harus dilakukan. Amin saudara. Tapi apa yang tidak dilakukan Alkitab jangan lakukan. Yang tidak dikatakan oleh Alkitab. Jadi yang keempat, yang berikutnya, mari pada saat kau berdoa, bawalah, libatkanlah seluruh hidupmu, perasaan hati dalam menyembah Tuhan. Maka kita akan terima pencurahan Roh Kudus-Nya. Mari sama-sama bangkit berdiri.